للطائعين أجرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبد يرجو العفو والستر ويخاف الذنب والوزر، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلاة تبقى وسلاما يترى. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ketahuilah bahwasanya setiap kita yang hidup di dunia ini memiliki waktunya masing-masing, dan ketika waktu itu habis, habis pula jatah hidup dan tinggal di dunia ini. Sepanjang apapun jatah waktu yang kau miliki, pada akhirnya lasta bil baqi walau ummirta ma ummira Nuh. Engkau tak akan kekal meskipun umurmu sepanjang umur Nabi Nuh alaihi salam. Inna lanafrahu bil ayyami naqta'uha wa kullu yawmin madha yudni min al ajali fa'mal li nafsika qabla al maut mujtahida fa innama ar-ribhu wal khusranu fil amali. Kita bahagia karena hari-hari yang telah kita lewati, padahal setiap hari yang berlalu mendekatkan kita kepada akhir usia. Maka beramallah dengan giat sebelum kematian tiba, karena untung ruginya seseorang bergantung pada amalnya. Sebanyak apapun harta yang kau miliki, semewah apapun rumah yang kau huni, sebagus apapun mobil yang kau pakai saat ini, namun ketahuilah engkau bukan orang bahagia. Engkau bukan orang bahagia sampai engkau diselamatkan dari api neraka. Laisa as-sa'idu alladhi dunyahu tus'iduhu, inna as-sa'ida alladhi yanju minan nari. Orang yang benar-benar bahagia bukanlah orang yang dibahagiakan kenikmatan dunia, namun orang yang bahagia sesungguhnya adalah orang yang diselamatkan dari api neraka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Kaum muslimin dan muslimat rahimanallah, di antara kita ada yang Ramadan kemarin ia gunakan untuk memperbanyak amal saleh. Selain berpuasa dan salat tarawih, siang malamnya ia gunakan untuk membaca Al-Quran. Hartanya ia gunakan untuk sedekah dan memberi orang makan. Ia terus berpindah-pindah dari satu ketaatan kepada ketaatan lainnya. Maka bagi mereka kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang taat akan perintah-perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan-larangannya, tempat mereka adalah surga yang di dalamnya terdapat kebun-kebun dan sungai-sungai. Mereka berada di tempat yang disenangi di sisi Tuhan yang Maha Kuasa. Dan ada pula yang Ramadannya banyak kemaksiatan yang ia lakukan di dalamnya. Entah ia mendengar yang haram, atau melihat yang haram, atau melakukan perbuatan yang haram, atau pergi ke tempat-tempat yang diharamkan, dan maksiat-maksiat lainnya. Maka bagi mereka dan kita yang sama dengan mereka, firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a
innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka bahwasanya Tuhan mereka berkata, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, hamba-hambaku yang meninggalkan perintah-perintah dan menjalankan larangan-laranganku, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Sesungguhnya Ia Maha Pengampun, Maha Penyayang. Oleh karena itu, wahai diri yang berlumur dosa, catat di dadamu sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, innallaha yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musii'ul lail hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Sesungguhnya Allah membentangkan tangannya di malam hari agar orang-orang yang bermaksiat di siang hari bisa bertaubat, dan Ia membentangkan tangannya di siang hari agar orang yang bermaksiat di malam hari bisa bertaubat sampai matahari terbit dari ufuk barat. Artinya, setiap hari, siang dan malam, Tuhan kita menunggu kita datang kepadanya, minta ampun atas dosa-dosa kita. Namun adakah di antara kita yang terketuk hatinya untuk ini? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallah, inni la astaghfirullah azza wa jal wa atubu ilaihi kulla yawmin mi'ata marrah." Demi Allah, sesungguhnya aku minta ampun kepada Allah azza wa jal dan aku bertaubat kepadanya setiap hari sebanyak 100 kali. Jika Nabi yang mulia, yang dosa-dosanya seluruhnya telah diampuni, baik yang sudah atau yang belum beliau lakukan saat itu, beliau bertobat sebanyak 100 kali, maka kita yang tak lepas dari dosa seharusnya bertobat lebih banyak dari apa yang telah beliau lakukan sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, belumkah tiba saatnya untuk kita menyudahi segala kemaksiatan yang selama ini menjadi kebiasaan kita? Belumkah tiba saatnya kita merasakan kebahagiaan tiada tara dalam taat dan tunduk hanya kepadanya? Ya ayyuhal abdul musi'u ila mata tufni zamanaka fi asa wala rubbama badir ila maulaka ya man umruhu qad da'a fi isyanihi wa tasarrama. Wahai hamba yang banyak maksiat, mau sampai kapan waktumu kau habiskan dalam nanti dan angan-angan? Segeralah kembali ke Tuanmu, wahai yang umurnya telah ia habiskan dalam dosa dan kemaksiatan. Salah seorang tabi'in, Ibrahim ibn Adham rahimahullahu ta'ala mengatakan, "Lau alimal muluku wa abna'ul muluk ma nahnu fih ay min as-sa'adati was-surur la jaladuna alaihi bis-suyuf." Seandainya para raja dan anak-anak mereka mengetahui apa yang kami miliki berupa kebahagiaan dan kegembiraan, niscaya mereka akan merebutnya dari kami dengan pedang-pedang mereka. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kebahagiaan bagi mereka yang taat. Allah berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman, maka pasti kami berikan kepadanya kehidupan yang bahagia. Dan Allah menjanjikan kesengsaraan bagi mereka yang melanggar perintah-perintahnya. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit. Ibnu Katsir mengatakan, a'rada an dzikri khalafa amri wa ma anzaltuhu ala rasuli a'rada anhu wa tanasah wa akhadha min ghairihi hudah. Berpaling dari peringatanku artinya menyelisihi perintahku dan apa yang aku turunkan kepada utusanku. Ia berpaling darinya atau dari Al-Quran dan Sunnah. Ia seolah lupa dan mengambil petunjuk dari selain keduanya. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, pernahkah kita berpikir betapa beruntungnya kita ketika Allah kabarkan bahwa dosa yang kita lakukan bisa menjadi sebab mendapatkan cinta dan sayangnya? Allah berfirman,
Innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang bertaubat. Betapa beruntungnya kita ketika kita yang seharusnya dihukum dan disiksa karena banyaknya dosa, justru digiring kepada keselamatan dan pintu rahmatnya. Allah berfirman, "Watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun." Dan bertaubatlah kalian semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kalian beruntung. Betapa beruntungnya kita ketika taubat kita, Allah balas dengan ampunnya. Allah balas dengan kesejahteraan negeri dan berlimpahnya harta dan anak-anak kita. Allah berfirman melalui lisan Nabi Nuh alaihi salam, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara." Maka aku katakan kepada mereka, mintalah ampun atas dosa-dosa kalian. Sesungguhnya Ia Maha Pengampun. Niscaya Ia akan menurunkan hujan yang lebat kepadamu, dan Ia memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu, dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan, "At-taubatu hiya ar-ruju'u ila Allah biltizami fi'li ma yuhib wa tarki ma yakrah." Taubat artinya kembali kepada Allah dengan senantiasa melakukan apa yang Ia cintai dan meninggalkan apa yang Ia benci. Maka hakikat taubat adalah meninggalkan apa yang dilarang dan melakukan apa yang diperintahkan. Taubat adalah bahtera yang membawa kita kepada keselamatan dunia dan akhirat. Dan berikut adalah beberapa hal yang harus kita lakukan agar dimudahkan dalam bertaubat. Yang pertama, ikhlas dalam bertaubat. Kita bertaubat semata-mata karena mengharapkan ridha Allah. Semakin kita ikhlas, semakin besar pertolongan Allah. Kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya. Innahu min ibadina al-mukhlasin. Allah selamatkan Nabi Yusuf alaihi salam dari keburukan dan kekejian karena beliau termasuk hamba Allah yang ikhlas. Kemudian yang kedua, perangi hawa nafsu. Abdul Wahid ibn Zaid rahimahullahu ta'ala mengatakan, "Man nawas sabra ala ta'atillah, sabbarahu Allah 'alaiha wa qawwahu laha, wa man 'azama as-sabra an ma'asillah, a'anahu Allah 'ala dhalika wa asamahu 'anha." Barang siapa yang memiliki tekad untuk menaati Allah, Allah akan sabarkan ia dan memberinya kekuatan untuk melakukannya. Dan barang siapa yang memiliki tekad untuk bersabar dari melakukan maksiat, Allah akan tolong ia dan menjaganya dari maksiat tersebut. Kemudian yang ketiga, menjauhi panjangnya angan-angan. Artinya ingin umur sepanjang-panjangnya, namun sibuk dengan dunia dan lalai dari mempersiapkan bekal untuk akhirat. Sebagian hukama mengatakan al-amalu syaitan, al-amalu sultanus syaitan ala qulubil ghafilin. Angan-angan adalah kekuatan syaitan pada jiwa orang-orang yang lalai. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abir sabil." Hiduplah di dunia ini seakan engkau adalah orang asing atau seorang yang sedang dalam perjalanan. Keempat, memperbanyak mengingat kematian. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru min dzikri hadimil ladzat." Perbanyaklah mengingat penghancur segala kelezatan, yaitu kematian. Ad-Daqqaq rahimahullahu ta'ala mengatakan, "Man aktsara min dzikril maut ukrima bi salasati asya' ta'jilit taubah wa qana'atil qalb wa nashatil ibadah, wa man nasiya dzikral maut uqiba bi salasati asya' taswifit taubah wa tarkir ridha bil kafaf wattakasuli fil ibadah." Barang siapa yang banyak mengingat kematian, ia akan dimuliakan dengan tiga hal. Ia akan segera bertaubat, hatinya akan qanaah dan akan semangat dalam ibadah. Dan barang siapa yang lupa dari mengingat kematian, ia akan ditimpa oleh tiga keburukan. Ia akan menunda taubatnya, hatinya tak akan merasa cukup dan malas dalam ibadah. Kemudian yang kelima, selalu muhasabah diri. Muhasabah yang artinya
meninjau ulang diri kita dan amal-amal yang telah kita lakukan. Apakah ia bisa menyelamatkan dari api neraka, ataukah justru menjerumuskan kita ke dalamnya, waliyadzubillah. Al-Hasan rahimahullahu ta'ala mengatakan, innal mu'mina wallah ma tarahu illa yalumu nafsahu ala kulli halatih, yastaqsiruha fi kulli ma yaf'al fayandam wa yalumu nafsah, wa innal fajir la yamdi quduman la yu'atibu nafsah. Sesungguhnya seorang mukmin demi Allah selalu menyalahkan dirinya dalam setiap keadaannya. Ia selalu menganggap dirinya lalai, maka ia pun akan menyesali dan menyalahkan dirinya. Dan orang yang buruk, dia akan terus berlalu tanpa menyalahkan dirinya. Dan Ahnaf ibn Qais rahimahullah memiliki kebiasaan datang ke sebuah lampu yang ada di dalam rumahnya. Kemudian ia menaruh jemarinya di atas lampu tersebut dan mengatakan, ya Hunayf, ma hamalaka ala ma sana'ta yawma kadha, ma hamalaka ala ma sana'ta yawma kadha. Wahai Hunayf, apa yang membuatmu melakukan ini dan itu pada hari itu? Artinya, tidak ada satupun amal yang ia lakukan kecuali ia tanyakan dirinya mengapa ia melakukannya. Apakah karena amal tersebut dicintai dan diridai Allah, ataukah karena menuruti syaitan dan hawa nafsu? Kemudian yang kelima, menjauh dari tempat maksiat dan meninggalkan teman-teman buruk. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mar'u ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang bergantung pada agama temannya, maka hendaknya salah seorang dari kalian melihat kepada siapa ia berteman, melihat dengan siapa ia berteman. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, adalah perkara yang paling penting dari semua yang telah disebutkan, yaitu banyak berdoa dan meminta hanya kepada Allah agar ia membantumu dalam bertaubat. Allah Subhanahu wa taala kabarkan tentang Nabi Yusuf, wa illa tasrif anni kaidahun asbu ilaihinna wa akum minal jahilin, fastajaba lahu rabbuh fasarafa anhu kaidahun innahu huwas samiul alim. Nabi Yusuf alaihissalam berdoa agar dihindarkan dari perbuatan yang sangat keji, maka Allah pun kabulkan doa beliau dan beliau terhindar dari perbuatan keji tersebut. Perbanyaklah ucapkan la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali atas pertolongan Allah. Tidak ada daya untuk melakukan kebaikan dan tidak ada kekuatan untuk terhindar dari keburukan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tahukah kalian bagaimana kalian diperlakukan sebelum agama Islam datang? Tahukah kalian bagaimana manusia menganggap kalian sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ada yang mengatakan kalian adalah benda keji, min amalis syaitan, buatan syaitan. Kalian adalah pohon beracun, kalian dijual belikan layaknya barang. Ada pula yang mengatakan kalian tak punya ruh. Hukuman yang pantas buat kalian adalah disiram dengan minyak panas atau diseret kuda sampai mati. Dan ada juga yang mengatakan kalian adalah air yang menyakitkan, yang bisa menghilangkan kebahagiaan. Dan laki-laki yang menjadi suami kalian boleh mengubur kalian hidup-hidup. Ada juga yang mengatakan tidaklah kematian, neraka, racun, ular berbisa, kobaran api lebih buruk dari kalian. Bahkan seorang istri tidak memiliki hak hidup setelah suaminya mati. Ia dibakar bersamaan dengan mayat suaminya. Ada juga yang mengatakan yang membolehkan wanita menikah dengan mahramnya dan seorang laki-laki boleh menghukum mati istrinya. Dalam sebuah muktamar pada tahun 586 Masehi, mereka membahas tentang wanita. Apakah ia manusia atau bukan? Apakah mereka punya ruh atau tidak? Kemudian kalau ia punya ruh, apakah ruhnya ruh manusia atau ruh binatang? Jika ruh mereka ruh manusia, apakah sama ruh mereka dengan ruh laki-laki? Dan pada akhirnya mereka menyimpulkan bahwa wanita adalah manusia, namun mereka diciptakan hanya untuk melayani laki-laki, tidak lebih. Dan yang terakhir, bagaimana bangsa Arab menganggap kalian sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalian dibenci layaknya mereka membenci kematian. Kalian dikubur hidup-hidup atau dibuang ke dalam sumur. Seperti itulah kalian diperlakukan.
Kemudian Nabi SAW diutus, dan di antara yang beliau bawa adalah, kalian adalah sebaik-baik perhiasan dunia. Kalian adalah gelas-gelas kaca. Para laki-laki harus hati-hati memperlakukan kalian. Laki-laki terbaik adalah yang paling baik kepada istrinya, yang memiliki anak perempuan lebih dari satu, dan ia bisa mendidiknya dengan baik, maka anak perempuan tersebut bisa menghalangi dari api neraka. Orang yang menuduh kalian dengan tuduhan yang keji akan dicambuk jika ia tidak bisa membawa bukti yang kuat, dan orang tersebut dianggap telah melakukan dosa besar. Sebagaimana kalian harus berhias untuk para suami, mereka juga harus berhias untuk kalian. Dan masih banyak lagi hal-hal yang menunjukkan bagaimana Islam memuliakan kalian. Maka sadarlah wahai para wanita, tak ada yang memuliakan kalian melebihi Islam memuliakan kalian. Bersyukurlah kalian wahai para wanita, Allah anugerahkan Islam kepada kalian. Banyak-banyaklah memuji Allah. Terima semua syariat yang ada di dalamnya. Lakukan apa yang Allah perintahkan dan tinggalkan apa yang Allah larang. Dan di antara yang diperintahkan Allah yang banyak dilalaikan oleh wanita zaman sekarang adalah kepatuhan para wanita kepada suami-suami mereka. Nabi SAW bersabda, "Unduri aina anti min, fa innama huwa jannatuki wa naruk." Lihat posisi kalian di hati suami-suami kalian, karena sesungguhnya surga dan neraka kalian bergantung pada ridha mereka kepada kalian. Maka selama suami tidak meminta kalian untuk melakukan hal-hal yang diharamkan, kalian wajib penuhi permintaan mereka. Dan jika terasa berat, maka mintalah pertolongan Allah agar Ia yang Maha Penyayang meringankannya. Sungguh, seberat apapun yang kalian rasakan di dunia dalam rangka menaati mereka, tidak akan lebih berat dari menahan siksa Allah kelak di dalam neraka. Wahai para wanita, banyak-banyaklah bersedekah dan beristighfar, karena Nabi SAW mengatakan, "Ya ma'syaran nisa, tasaddaq wa akthirna minal istighfar, fa inni ra'aitukunna aktsara ahli nar." Wahai para wanita, bersedekahlah dan perbanyak istighfar, karena aku melihat kalian penghuni neraka yang paling banyak. Jagalah salat kalian, jagalah puasa kalian di bulan Ramadan, jagalah kehormatan kalian dan taati suami kalian. Nabi SAW bersabda, "Idza sallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha, qila laha udkhuli min ayyi abwabil jannati syi't." Jika seorang wanita menjaga salatnya, puasanya pada bulan Ramadan, menjaga kemaluannya dan menaati suaminya, maka dikatakan untuknya, masuklah kalian ke dalam surga dari pintu manapun yang kalian kehendaki. Waffaqanillahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Semoga Allah Subhanahu wa taala menolong kita semua untuk melakukan hal-hal yang Ia cintai dan ridai. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana hab lana min azwajina وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا وصلى الله على نبينا وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.